Flashback, Sheila melangkah keluar dari studio foto dengan senyuman licik yang menghiasi wajah cantiknya. Beberapa hari ini dia telah berusaha keras mencari tahu alamat rumah orang tua Ridwan. Setelah berhasil menemukan informasi yang dia butuhkan, Sheila segera mencetak beberapa foto dan memasukkannya ke dalam amplop coklat. Tiba di depan rumah orang tua Ridwan, Sheila menahan nafasnya sejenak sebelum akhirnya menyerahkan amplop coklat tersebut pada seorang satpam yang sedang berjaga. Dia meminta agar amplop itu diserahkan pada tuan rumah dengan pesan bahwa isi amplop sangat penting dan harus segera dilihat. Setelah itu, Sheila melangkah pergi, meninggalkan rumah Ridwan dengan hati puas. Rasa penasaran yang menggelayuti pikirannya tentang apa yang akan terjadi selanjutnya membuatnya semakin tak sabar untuk menunggu kabar kehancuran sepupunya. Ridwan perlahan membuka amplop tersebut dan mengeluarkan isinya. Pria itu langsung membulatkan matanya saat melihat beberapa foto Laura berpakaian cantik. Setiap jepretan yang memperlihatkan pose-pose menggoda Laura. Ada pose Laura menuang bir ke dalam gelas seorang pria. Ada pose Laura yang tangannya dipegang erat oleh pria. Dan bahkan pose Laura duduk di pangkuan seorang pria. Wajah Ridwan memerah. Kemarahan memuncak dalam dirinya. Dengan geram, dia meremas kuat kertas foto itu. "Mama dapat dari mana foto-foto ini?" tanya Ridwan dengan suara bergetar, mencoba menahan emosinya. Bu Citra menatap ekspresi Ridwan, menarik nafas panjang dan menjelaskan, "Mama tidak tahu siapa yang memberikan foto itu. Orangnya hanya menitipkan pada satpam rumah kita. Kata satpam yang memberikan amplop itu adalah seorang gadis muda, wajahnya tertutup masker," ungkap Bu Citra. "Sekarang kamu sudah tahu kan, Ridwan? Laura tampak polos, tapi ternyata perempuan murahan." "Ma!" Ridwan spontan membentak mamanya. Matanya membesar dan wajahnya merah padam. Dia tidak sadar telah membentak. "Ridwan, jaga kesopanan kamu pada orang tua," tegur Pak Mahardika dengan tegas. Tatapan matanya tajam ke arah Ridwan. "Maaf Pak," Ridwan menggigit bibirnya. "Itu reaksi spontan aku karena Mama sudah keterlaluan mengatakan bahwa Laura perempuan murahan." Bu Citra mendesah geram. "Nak, apa foto itu tidak cukup untuk membuka mata dan hati kamu?" tanyanya. Kedua tangannya gemetar akibat emosi yang meluap-luap. "Kapan kamu akan sadar?" imbuh wanita parubaya itu bertanya. Dia tidak mau putranya dibutakan oleh cinta. "Ma, waktu di apartemen itu hanya sepenggal dari kisah Laura saja yang aku ceritakan ke Mama." Ridwan mulai menjelaskan dengan wajah serius. "Aku hanya menceritakan bahwa Laura dijual pada seorang mucikari oleh tantenya. Kemudian Laura kabur dan kutolong. Aku sengaja tidak cerita soal Laura yang sempat bekerja di tempat seperti itu. Aku menutupi ini supaya Mama tidak menilainya sebagai gadis yang tidak baik, dan itu akan memperkuat dugaan Mama yang menduga aku dan Laura melakukan hal yang tidak-tidak di apartemen Papa Ridwan." "Ridwan, jadi kamu sudah tahu kalau Laura bekerja di tempat seperti itu?" tanya Bu Citra dengan nada tidak percaya. Wajahnya penuh kekecewaan saat melihat anaknya berkeinginan menikahi perempuan yang sudah dijamah oleh banyak orang. Ridwan menarik nafas dalam-dalam, mencoba meredakan amarah yang mulai membara di dadanya sebelum menjelaskan lebih lanjut. "Pak, Mah, sebelum aku menolong Laura, dia sempat tinggal di tempat itu selama 1 minggu.
Kamu ini sudah tahu Laura gadis yang gak bener, kenapa masih mau mengambil dia sebagai istri? Bu Citra menyela ucapan Ridwan. Mah, dengerin aku dulu, aku belum selesai ngomong, ucap Ridwan dengan suara yang berusaha tetap tenang sambil menahan emosi. Pak Mahardika mengusap-usap punggung tangan istrinya, menyuruhnya menyimak. Laura memang pernah bekerja di sana selama 1 minggu, tapi dia hanya menuangkan minuman keras saja. Itu pun karena dipaksa, ujar Ridwan. Apa Mama tidak melihat ekspresi wajahnya? Sangat jelas terlihat bahwa dia merasa terpaksa. Ridwan, perempuan kalau awal-awal bekerja di sana memang seperti itu ekspresinya, tapi tak mungkin dia di sana hanya bekerja menuang minuman saja, karena pekerjaan inti wanita di tempat itu bukan itu, salbu Citra dengan penuh keyakinan. Ma, Laura pernah cerita padaku saat dia pertama kali dibawa ke sana. Kebetulan dia dapat tamu bulanan, jadi saat itu dia bisa selamat dan cuma dipekerjakan di area luar kamar saja, terang Ridwan sambil berusaha meyakinkan ibunya. Hingga akhirnya pada hari ke-7 dia berhasil kabur dan masuk ke mobilku. Bu Citra tersenyum sinis sambil menggelengkan kepala. Mama tak menyangka kamu bisa terpedaya oleh tipu daya Laura. Ridwan matanya menatap Ridwan dengan kecewa. Ma, meskipun Laura menipu atau membohongiku, aku tetap akan menerima dia apa adanya, jawab Ridwan tegas. Ridwan, kamu pria tampan dan kaya, banyak gadis cantik yang buat kamu dapatkan daripada menikahi Laura yang statusnya tak jelas. Kenapa tidak menikahi Monica, wanita yang sempat dekat dengan kamu? Meski dia janda, tapi dia terjaga dan bersih, ujar Bu Citra. Enggak, Ma, aku gak tertarik sama Monica, saut Ridwan, suaranya tegas dan wajahnya memerah menahan amarah. Kalau Mama tidak merestuiku bersama Laura, lebih baik aku menjadi duda seumur hidupku. Ridwan beranjak berdiri dan gegas keluar dari rumah orang tuanya, tak menggubris panggilan mamanya. Di dalam mobil Ridwan membuka layar ponselnya, matanya memperhatikan dengan seksama rekaman CCTV yang memperlihatkan bagaimana perlakuan mamanya pada Laura kemarin sore. Hatinya sakit, menyesalkan kejadian tersebut. Pantas saja hari ini Laura menghindarinya, gumamnya dalam hati. Pegangan pada setir kemudinya semakin erat. Ridwan menginjak dalam pedal gas menuju apartemen Mika. Pria itu yakin kalau Laura ada di sana. Sesampainya di lobi apartemen, dia tak sengaja bertemu dengan Fadil. Kebetulan baru pulang dari mansion. Pak Ridwan, sapa Fadil. Wajahnya terkejut saat melihat rekan kerja Darel ada di lobi. Apa Laura ada di tempat Mika? Iya, tadi malam ada, tapi nggak tahu kalau sore ini, ujar Fadil dengan ekspresi bingung. Fadil memang tidak mengetahui masalah yang menimpa Laura. Dalam pikirannya, Laura hanya menginap di apartemen Mika seperti biasanya. Kedua pria tampan itu lantas memasuki lift. Sesampainya di depan pintu apartemen Mika, Ridwan segera menekan bel. Fadil sengaja berdiri di sampingnya tanpa berniat masuk ke unit apartemennya. Tak lama pintu terbuka dan Mika muncul. Ekspresi wajah dinginnya terpancar ketika melihat Ridwan. Apa Laura ada di sini? Ada, jawab Mika dengan nada dingin. Gadis itu tidak bisa menyembunyikan ekspresinya, ekspresi tidak sukanya. Apa saya bisa bertemu dengannya? Tanya pria itu penuh harap. Siapa yang datang, Mik? Kak Fadil ya? Tanya Laura dengan nada penasaran sambil menyusul ke ruang tamu. Wajahnya langsung tegang saat mengetahui tamu yang datang. Laura, sapa Ridwan sambil menatap Laura dengan perasaan
dengan perasaan iba. Pak Ridwan, lirih Laura. Gadis itu sudah tidak memanggil Ridwan sebutan Mas lagi. Ridwan merasa hatinya teriris saat mendengar Laura mengubah panggilan terhadap dirinya. Tak ada lagi sapaan Mas yang keluar dari mulut gadis itu. Laura, apa kita bisa bicara sebentar? Tanya Ridwan, netranya melirik sekilas ke arah Mika. Dia berharap Mika mau memberinya kesempatan berbicara dengan Laura. Mika menoleh ke arah Laura. Apa kamu mau bicara dengannya? Laura bergeming sesaat, lalu dia mengangguk sekali. Mika menghela nafas berat dan keluar dari apartemennya. Fadil langsung menarik tangannya sambil pria itu mengeluarkan kartu akses untuk membuka pintu apartemennya. Ridwan masuk ke ruang tamu dan duduk di sana. Pria itu memandang lekat gadis yang 3 hari ini tidak dilihatnya. Sayang, maafkan sikap mama kemarin. Dia seperti itu karena melihat foto kamu saat bekerja di tempat Mami Moza. Foto apa, Pak? Ridwan menceritakan pose foto yang membuat mamanya berubah sikap pada Laura. Mendengar itu, Laura terkejut sekaligus heran. Aku nggak pernah berfoto di tempat itu. Ada orang yang mengambil foto kamu secara diam-diam. Siapa, Pak? Ridwan mengambil tangan Laura dan memegang erat tangan gadis itu. Sayang, tolong jangan panggil aku Pak. Kita masih tetap seperti sebelumnya. Kamu adalah calon istriku. Laura menarik tangannya. Siapa yang melakukan itu? Apa Mami Moza? Ridwan menggeleng. Sepertinya pelakunya adalah orang yang sama yang menyerahkan foto itu ke Mama, saut Ridwan. Kemungkinan besar pelakunya adalah Sela, ungkap Ridwan dengan penuh keyakinan, menyadari bahwa Mami Moza masih terperangkap dalam jeruji besi. Laura merasa terpaku, tak menyangka Sela tega melakukan perbuatan sejauh itu. Padahal Laura telah memilih tak memperpanjang kasus penjualan dirinya pada Mami Moza. Sayang, izinkan Mas untuk membawa kasus ini ke polisi, ujar Ridwan. Sejak Mami Moza ditangkap, bukti tindak kejahatan Tante Lili terhadap Laura ada di tangan Ridwan. Namun Laura melarangnya melaporkan hal itu ke polisi, mengingat dia pernah dibesarkan oleh wanita itu. Iya, lakukan saja, saat Laura pasrah, merasa hanya Mika yang saat ini satu-satunya kerabat yang baik padanya. Di pagi hari yang cerah, sebuah mobil polisi parkir di halaman rumah sederhana. 3 polisi turun, langkah mereka tegap menuju seorang gadis yang sedang menjemur pakaian di halaman rumah. Sela sedang asyik menjemur pakaian di halaman rumah. Tiba-tiba perhatiannya teralihkan pada kedatangan 3 orang petugas kepolisian yang tampak melangkah ke arahnya. Otaknya berputar cepat mencari tahu apa yang tengah terjadi. Tatapannya waspada seiring degup jantung yang berdetak kencang. Ekspresi wajahnya terlihat ketakutan. Salah satu polisi itu mendekati Sela lalu berkata, "Kami ingin bertemu dengan Ibu Lili. Apakah beliau ada di rumah?" Sela menggigit bibirnya, mencoba menyembunyikan rasa takut yang semakin memuncak. "Maaf Pak, mama saya sedang pergi ke pasar," jawab Sela dengan suara bergetar. Baru saja Sela selesai berbicara, tiba-tiba sosok wanita yang bernama Lili memasuki halaman dengan motor metiknya. Di bagian depan motor terdapat keranjang berisi ikan dan sayur serta bahan makanan mentah lainnya. Ibu Lili menatap heran sekaligus ketakutan ke arah ketiga polisi yang berdiri menghadap ke arahnya. "Ada apa, Pak?" tanya Ibu Lili dengan suara yang hampir tidak keluar karena gemetar. Sela dan ibunya saling berpandangan, merasakan kekhawatiran yang sama akan kabar yang akan disampaikan oleh ketiga
petugas kepolisian itu. Polisi berbadan tegap menghampiri Bu Lili dengan wajah yang dingin sambil menunjukkan surat penangkapan yang ada di tangannya. Bu Lili, Anda harus ikut kami ke kantor polisi, ujarnya dengan suara tegas. Bu Lili yang masih berdiri di samping motornya langsung terkesiap. Apa maksudnya ini? Apa salah saya sampai harus ditangkap? Tanyanya dengan nada protes. Polisi tersebut menjelaskan dengan tenang. Bu Lili, Anda terbukti telah melakukan tindak kriminal menjual seorang gadis bernama Laura untuk dijadikan wanita malam. Anda harus ikut kami untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Bu Lili dan Sheila langsung tersentak kaget. Mereka berdua tidak menyangka bahwa kasus yang sudah lama terkubur itu akan kembali mencuat ke permukaan. Keduanya mengira bahwa penangkapan Mami Moza beberapa bulan yang lalu sudah membuat posisi mereka aman dari jeratan hukum. Namun kini ketakutan dan kekhawatiran mulai menyelimuti hati mereka. Bu Lili berusaha menjaga sikap tenangnya, sementara Sheila tak mampu menutupi kegugupannya. Tapi itu sudah lama sekali, Pak, ujar Bu Lili dengan suara yang bergetar. Polisi itu hanya menggeleng. Hukum tidak pandang waktu, Bu. Anda harus ikut kami sekarang juga untuk menjalani proses hukum yang ada. Bu Lili hanya bisa menundukkan kepala, merasakan beratnya konsekuensi atas perbuatan masa lalu yang kini harus mereka hadapi. Ridwan gagal menjerat Sheila dalam kasus penjualan Laura pada Mami Moza. Pasalnya saat itu Sheila berada di tempat lain. Dilihat dari tanggal kejadiannya, Sheila sedang lembur di kantor Ridwan. Pria itu juga sudah mengkonfirmasi pada Laura bahwa malam kejadian itu hanya Bu Lili saja yang mengantarnya menggunakan motor sekitar jam 9 malam ke tempat Mami Moza. Lepaskan saya, Pak. Saya tidak bersalah, ujar Bu Lili dengan nada emosional, lalu menambahkan, Masalah ini sudah lama selesai dan kami menyelesaikannya secara kekeluargaan. Laura itu keponakan saya sendiri. Silahkan Ibu melakukan pembelaan saat di kantor nanti. Sekarang Ibu harus ikut dengan kami, ucap polisi itu sambil menggiring Bu Lili masuk ke dalam mobil. Pak, saya mohon jangan bawa mama saya, pinta Sheila sambil memasang wajah memelas. Namun permohonannya diabaikan oleh pria berseragam coklat itu. Sheila terduduk di tanah, menangis terseduh-seduh saat melihat mobil polisi meninggalkan halaman rumah. Tetangga yang menyaksikan adegan itu tampak berbisik-bisik dan mengolok-olok Sheila. Pantesan Laura tiba-tiba menghilang. Ternyata dijual oleh tantenya sendiri. Kasihan sekali gadis itu, celetuk tetangga seberang rumah Sheila dengan nada penuh sindiran. Iya, kelihatannya saja baik membesarkan anak yatim piatu. Nyatanya setelah besar malah dijual. Ternyata itu tujuan utamanya, merawat Laura selama ini, bukan hanya menjadikannya pembantu rumah tangga saja. Timpal tetangga lain mengejek lebih jauh. Diam, teriak Sheila. Para ibu-ibu kemudian kembali ke rumah masing-masing tanpa ada satu pun yang peduli dengan Sheila. Siang yang cerah di kantor Ridwan, Monica merasa berbunga-bunga karena diajak makan siang oleh Bu Citra di sebuah restoran mewah. Sambil tersenyum lebar, Monica mengikuti langkah Bu Citra menuju restoran yang sudah dipesan. Di meja makan, Monica berusaha sebaik mungkin untuk menarik perhatian Bu Citra dengan pandai bercakap. Dia menceritakan bagaimana suaminya selingkuh dan menelantarkan anaknya. Tangis pilu dia keluarkan membuat Bu Citra semakin iba padanya. Sudahlah Monica, saya akan menjodohkanmu dengan Ridwan, ujar Bu Citra mantap. Kedua matanya lekat menatap Monica. Saya
Saya yakin kalian akan bahagia bersama. Saya ingin Ridwan bisa secepatnya melupakan Laura. Monica merasa dadanya berdebar kencang, seraya hatinya bergumul dalam kebahagiaan yang sulit untuk diungkapkan. Dia tak menyangka kepiawaiannya bersikap di hadapan Bu Citra akan mengantarkannya pada kesempatan emas ini. Wajahnya terpancar dengan cahaya kebahagiaan. Monica tersenyum lebar dan menatap Bu Citra dengan penuh harap. Terima kasih Bu, saya akan berusaha menjadi istri yang baik untuk Pak Ridwan dan menjadi menantu yang membanggakan untuk Ibu. Senyum Bu Citra semakin lebar, yakin bahwa Monica adalah pilihan yang tepat untuk putranya. Matanya berbinar, merasakan kebanggaan dan kebahagiaan sebagai seorang ibu. Mereka melanjutkan makan siang dengan riang, membahas rencana pernikahan yang akan segera mereka rancang. Suasana hati mereka sama-sama terangkat oleh harapan masa depan yang indah. Usai makan siang, Monica kembali ke perusahaan dan ke ruangan sambil menampakkan senyum lebar yang mengembang di wajahnya. Begitu melihatnya, Windah yang penasaran dengan kepergian Monica bersama Bu Citra segera menginterogasi rekannya itu. Monica dengan senang hati bercerita mengenai pertemuannya, terlebih karena Laura juga ada di ruangan itu. Bu Citra ingin menjodohkanku dengan Pak Ridwan, ujar Monica penuh kebanggaan. Apa? Windah langsung terkejut dan membelalakkan mata. Ternyata yang sedang bermuram durja beberapa hari ini penyebabnya adalah patah hati, sindir Monica sambil melirik ke arah Laura. Windah yang menyadari hal tersebut merasa prihatin pada Laura. Hati kecilnya membenarkan ucapan Monica karena beberapa hari ini Laura memang tidak lagi pulang bersama Pak Ridwan. Laura yang mendengar obrolan tersebut berusaha menahan air mata yang menggenang agar tidak mengalir jatuh. Gadis itu hanya berpura-pura fokus pada laptopnya. 5 menit menjelang pulang kerja, Ridwan mengambil ponselnya lalu mengirim pesan pada Laura. Sayang, sore ini Mas saja yang mengantar kamu ke apartemen Mika ya. Maaf Pak, Mika sudah menunggu saya di halaman kantor. Dalam kekecewaan, Ridwan menyandarkan punggungnya di kursi kerja. Tatapan sayu terpancar di wajahnya. Dia berpikir mungkin hanya ibunya yang mampu mengembalikan Laura seperti dulu lagi. Tepat ketika jam kerja usai, Ridwan keluar dari ruangannya dengan langkah kaki berat, berharap di lobi nantinya akan ada sosok yang sangat dia rindukan. Seraya menggigit bibir, hati penuh harap. Pintu lift terbuka di lantai dasar. Ridwan melangkah gontai di lobi kantornya. Dari kejauhan tampak lift karyawan baru saja terbuka pintunya. Sekitar 10 orang keluar dari lift itu dengan wajah-wajah telak usai menjalani rutinitas kerja. Mas Ridwan langsung tersenyum dan menoleh dengan penuh semangat. Laura, gumamnya dalam hati. Namun senyum di wajah Ridwan seketika memudar saat sadar ternyata bukan Laura yang memanggilnya.